ampun, teman. Nadine, Nadine, ada apa? Nadine, maksudmu tembang apa? Ada apa, Nadine? Tembang itu, enggak. Maksud kamu tembang apa? Aku nggak mendengar apa-apa, Nadine. Apa yang terjadi padamu, sayang? Kamu nggak apa-apa, kan? Pergi! Pergi! Pergi kamu! Di mana makhluk pengganggu itu? Makhluk? Ya, tadi ada makhluk yang ganggu aku. Dan dia ngedeketin aku. Tadi dia muncul di bawah tempat tidur. Nadine, coba kamu lihat, di sini nggak ada siapa-siapa. Apa yang terjadi denganmu, sayang? Pergi! Pergi! Jangan ganggu aku! Pergi! Nadine, tenanglah. Lihatlah, di kamar ini nggak ada apa-apa. Di sini nggak ada hantu. Ada apa? Ishan, kamu gak apa-apa kan? Apa yang udah Nadine lakuin sama kamu, Ishan? Ya ampun. Tara, hentikan itu. Kamu nggak usah sok perhatian sama aku. Tolong tinggalkan kami. Nadine. Nadine, sayang. Nadine. Nadine. Ternyata Chandra pintar juga. Aku jadi nggak perlu nyakitin Nadine. Karena dia akan nyakitin dirinya sendiri. Nadine! Kamu jangan macam-macam, Nadine. Aku mohon jangan. Mbak Nadine kenapa ya? Yaudah, kamu di sini aja. Ma, tapi kayaknya terjadi sesuatu deh sama Mbak Nadine. Siapa tahu dia butuh bantuan aku. Apapun yang terjadi sama Nadine, bukan urusan kamu, Dewi. Kamu tetap di sini. Nadine, jangan Nadine. Kamu gak boleh nekat. Aku mohon jangan. Ma, tapi aku gak bisa diem aja kayak gini, Ma. Kalau kamu tetap nolongin Nadine, Mama marah besar sama kamu. Nadine, jangan Nadine. Kamu jangan nekat. Aku mohon jangan, Nadine. Ma, maafin aku, kali ini aku gak bisa nurutin Mama. Aku takut terjadi apa-apa sama Mbak Nadine dan Mas Ishan. Maafin aku, Ma. Dewi! Dewi! Jangan lakukan itu, Chandra. Hentikan semua perbuatan jahat pada Nadine. Hentikan! Kalau sampai kau menyakiti Nadine, aku pasti akan membunuhmu. Hentikan semua ini, Chandra!
Nadine, apa yang kamu lakukan? Hentikan. Nadine, hentikan Nadine. Kalau kamu mati, Ishan akan jadi milik aku, Nadine. Ayo lompat. Hah? Tunggu apa lagi? Mbak Nadine, tolong jangan lakuin ini. Bunuh diri itu perbuatan yang dibenci sama Allah. Mbak Nadine nggak boleh lakuin itu. Aku nggak mau Ishan harus terus-terusan ngurusin Nadine yang tingkahnya aneh-aneh begini. Kasihan Ishan. Sebentar lagi kau akan lihat Nadine mati. Dan gak ada gunanya kau bela Nadine terus-menerus. Karena cintamu kepada Nadine hanya bertepuk sebelah tangan. Hati-hati, Chandra. Dia adalah orang yang kucintai. Mbak Nadine. Senang rasanya bisa mempermainkan kau, Nadine. Aku mohon, Nadine, aku mencintaimu. Kamu jangan lakukan itu. Untuk aku. Aku mohon. Nadine. Astagfirullahaladzim. Nadine, aku gak bisa ngebayangin kalau tadi kamu benar-benar lompat. Kamu jangan lakuin itu lagi, sayang. Aku gak mau kehilangan kamu. Sebesar itu rasa cinta Mas Ishan ke Mbak Nadine. Dewi? Maaf kalau aku ganggu kalian. Aku tadi cuma mau lihat kondisinya Mbak Nadine. Maaf ya kalau aku ganggu kalian. Kamu gak ganggu kok, Dewi. Puas kamu. Bikin semua orang di rumah ini panik. Kalau kamu gini-gini terus, Ishan gak akan pernah tenang. Mama, aku mohon. Kenapa Mama bilang begitu sama Nadine? Nadine baru saja kesurupan, Ma. Tapi sampai kapan dia begini terus, Ishan? Jangan biarkan ibu mertuamu mempengaruhi dirimu, Nadine. Karena dia tidak akan bisa selama masih ada emosi di dalam dirinya. Keberadaan kamu di rumah ini membawa malapetaka bagi kita semua, Nadine. Jangan kasar dong Mama sama aku. Mama pikir aku mau seperti ini. Harusnya Mama menjadi seorang ibu yang baik buat Ihsan.
buat aku. Bukan malah memojokkan aku. Nadine, sejak kapan kamu melawan Mama? Aku sudah muak sama Mama. Aku gak mau dengar ocehan dari Mama. Apalagi untuk memisahkan aku dengan Ishan. Dewi, tolong ajak Mama keluar. Sekarang Nadine kondisinya lagi capek. Iya Mas, ayo Ma kita keluar ya. Nadine, ayo, kamu butuh istirahat. Kalau kamu kesini hanya untuk nyakitin Nadine, saya nggak akan biarin kamu. Dengar Paman, Chandra yang menuduh Nadine, Chandra dan Tara, mereka bersekongkol. Bagaimana dengan janin itu? Aku belum berhasil menemukan janin Nadine itu, Paman. Tapi sampai sekarang aku masih terus berusaha mencarinya. Bohong! Ini semua pasti hanya karangan kamu, supaya kamu nggak kelihatan bersalah di depan Nadine. Kamu itu licik, Nadine. Dan saya nggak percaya sama kamu. Ishan, aku kangen banget sama kamu. Tara, kamu di sini karena ada alasan. Kamu di sini ingin membantu Nadine untuk mencari jalan keluar. Itu alasan kenapa kamu di sini. Jadi tolong jaga sikap kamu. Tapi aku masih mencintai kamu, Ishan. Kalau bukan karena cintaku sama kamu, aku juga nggak mau bantu Nadine mencari janinnya. Semua ini aku lakuin demi kamu, Ishan. Tapi kalau keberadaanmu di sini mempunyai maksud dan tujuan yang lain, aku minta sama kamu sebaiknya kamu pergi dari sini. Aku mohon. Pergi. Aku mohon. Mas Ishan, ini kan udah malam. Kamu istirahat ya. Tara, kenapa kamu liatin aku kayak gitu? Kamu jangan mikir kalau aku takut sama kamu. Ayo Mas. Aku akan bikin hidup kamu nggak tenang, Dewi. Di mana Ishan? Seharusnya dia nggak perlu mengejar Nadine. Ya ampun. Radit, ngapain kamu ada di sini? Aku ingin bertemu Nadine. Mbak Nadine gak ada. Jadi lebih baik sekarang kamu pergi. Dan kamu juga, Tara. Kalau kamu masih mau tinggal di sini, lebih baik kamu gak usah coba-coba ganggu kami. Jadi kau tinggal di sini. Kau
Kau pasti punya rencana jahat lagi. Itu sama sekali bukan urusan kamu. Dengar Tara, siapapun yang berusaha menyakiti Nadine, itu menjadi urusanku. Nadine! Nadine! Nadine, ini aku, Isan. Ayo, bangun. Ada aku di sini. Kamu jangan takut, sayang. Ayo, kita pergi. Nadine, hentikan. Kamu harus kuat lagi, sayang. Kamu jangan takut, sayang. Kamu harus lawan kekuatan itu. Jangan sampai itu menguasai kamu. Aku mohon. Ayo. Siapa kalian? Kenapa kalian ganggu ritual saya? Tidak penting untuk tahu siapa kami. Yang jelas kami tahu, kamu yang selama ini menelu Nadine. Lalu kalian kesini mau menghentikan saya? Kau tidak akan bisa lolos dariku, Tara. Radit, kamu mau tahu kenapa aku berada di rumahnya Nadine? Iya, karena aku dan Nadine sekarang udah jadi sahabat. Sebaiknya kau kembalikan janin Nadine sekarang juga. Kamu tenang aja, Radit. Sekarang Nadine udah terima kok kalau janinnya itu ada sama aku. Kau harus segera kembalikan janin itu ke Nadine atau aku terpaksa menghancurkan dirimu, Tara. Kamu tahu, Radit, kalau kamu membunuh aku, maka kamu juga membunuh janin ini. Jadi ayo teruskan. Ayo bunuh aku. Kau pikir aku bisa dibohongi olehmu? Aku akan mengambil sendiri janin itu dari rahimmu, Tara. Lepasin aku, Radit. Nadine, kamu sudah baik kan? Maafkan aku, sayang. Aku sudah merepotkan kamu. Nadine, aku sudah berjanji padamu. Aku akan ada di sampingmu dalam keadaan apapun. Tapi sekarang kamu sudah sembuh. Ayo, kita pulang. Ishan, Ya sayang? maafkan aku soal mama. Nadine, kamu gak usah khawatir tentang mama. Kamu harus lebih sabar untuk menghadapi mama. Dan aku sangat berharap kamu dan mama bisa akur lagi kayak dulu. Sebentar. Ya? Oke, aku akan segera ke sana. Kamu mau kemana, sayang? Nadine, aku harus ke kantor karena ini sangat penting. Tapi aku akan antarkan kamu dulu, ayo. Sayang, aku pulang sendiri aja ya. Aku bisa kok pulang sendiri. Nadine, kamu ini bicara apa? Kamu adalah istriku, jadi sebagai suami, aku harus mengantar kamu ke rumah. Ayo.
Apa tidak sebaiknya kita habisi Chandra? Ibu takut ketika dia sadar, dia siap menenuh Nadine lagi. Pak. Siapa yang pukul aku? Ini pasti kutil anaknya Chandra. Pak, sepertinya kita tidak bisa menghabisi Chandra sekarang. Tapi yang terpenting, kita sudah memusnahkan alat-alat santetnya. Kalau begitu lebih baik kita lihat keadaan Nadine sekarang. Baik, Pak. Mau apa kamu kesini? Aku sudah mendapatkan informasi. Siapa yang selama ini telah menelut Nadine? Siapa itu? Chandra. Chandra? Dasar manusia serakah. Kamu tahu Radita, aku harus kasih pelajaran. Aku saja yang siluman tidak bisa melawan dia. Apalagi orang seperti biasa sepertimu tidak akan bisa. Gak apa-apa. Aku punya senjata. Kau tidak akan bisa menang melawan dia. Kita harus mengatur strategi. Bagaimana caranya menghadapi Chandra? Oke. Aku ikut kamu saja. Apapun strategimu untuk melawan Chandra, aku akan ikuti. Akan kupikirkan bagaimana caranya. Secepatnya aku pasti akan segera menghubungimu. Iya, itu semua karena Nadine. Nadine bilang Tara akan membantu Nadine untuk mengembalikan janinnya. Agak aneh memang. Padahal Tara sudah jahat terhadap Nadine, tapi anehnya Nadine masih percaya sama Tara. Ternyata kau tidak tahu apa-apa, Isan. Itu karena Nadine tahu janinnya ada di rahim Tara. Tapi apa motif sebenarnya Tara masuk ke rumah itu? Nadine itu sudah berani kurang ajar sama Mama. Ketahuan aslinya. Ya itulah siluman ular. Makanya dia nggak bisa hidup bersatu sama manusia. Mbak Nadine yang aku kenal itu orangnya baik, lembut. Tapi gak tahu kenapa akhir-akhir ini dia jadi berubah. Mama kenapa, Ma? Jangan sok perhatian kamu sama Mama. Kamu senang kan lihat Mama celaka? Enggak, Ma. Biar Nadine sembuhin kaki Mama ya. Enggak usah. Saya udah tahu isi hati kamu. Pasti mau bikin saya celaka lagi kan? Enggak, Ma. Nadine nggak mungkin bikin Mama celaka. Sudah berapa kali kamu mencelakakan Mama? Saya ini bukan orang yang bisa kamu bodohin. Mama sabar ya. Mama nggak boleh marah-marah terus. Kasih kesempatan Mbak Nadine buat obatin luka Mama ya. Ini baru Mbak Nadine yang aku kenal. Baik dan lemah lembut. Tapi kenapa ya? Mbak Nadine suka tiba-tiba berubah kasar. Nadine, lukai mertua kamu. Sekarang juga lukai dia. Nadine, bayi kamu. Kamu mau aku melukai bayi kamu. Lukai mertua kamu sekarang. Sakit, lepasin kaki saya, lepasin. Kalau Mama kasar sama aku akan pergi dari sini dan akan membawa Iksan bersamaku. Kami tidak akan pernah kembali. Mama tidak akan pernah ketemu dengan anak kesayangan Mama. Ngerti nggak? Mbak Nadine. Sakit. Aduh, lepasin. Mbak Nadine, hentikan Mbak Nadine. Kasihan Mama kesakitan, Mbak Nadine, lepasin. Aku berhenti kalau Mama udah jawab. Jawab dulu.
Aduh, ngerti nggak sih? Iya, saya ngerti. Bagus, Mama. Aduh, sakit. Maafin Nadine, Ma. Maafin aku, Ma. Mbak Nadine, sebaiknya sekarang Mbak Nadine tinggalin Mama dulu ya. Nadine! Udah, Ma. Mama jangan banyak gerak dulu. Nadine, tunggu! Saya mau bicara sama kamu. Mama. Maafin aku, Mama. Maafin aku. Nadine! Kamu ngancam saya, misalkan anak saya. Nadine, biarkan dia terjatuh. Jangan terpengaruh. Jangan kamu lemah di hadapan dia. Biarkan dia terjatuh, Nadine. Kamu tega ya melepasin saya? Kamu memang suka melihat saya? Silakan, sekarang pergi kamu. Pergi! Ya Allah, kenapa Mbak Nadine jadi berubah gini sama Mama semenjak ada Tara? Pergi dong! Pergi! Bu, telepon Ihsan. Bilang sama Ihsan kalau istrinya ini mencelakakan saya. Cepat! Dianya, ayo. Kita dalam. Paman, Bibi. Nadine, kenapa kamu? Maafin aku, Bi. Aku gak bisa cerita ke Bibi sekarang. Nadine, gak masalah. Kalau kamu memang pengen menangis, menangislah. Biar kamu tenang. Kami sudah tahu siapa yang meluk kamu, Nadine. Dia adalah Chandra. Aku tahu itu, Paman. Kenapa kamu menangis, Nadine? Kamu cerita aja ke kami. Racuni mertua kamu, Nadine. Atau anak kamu yang aku kasih racun sekarang. Sebaiknya Paman sama Bibi pulang aja sekarang. Enggak, Nadine. Bibi tahu. Kamu sekarang lagi ada masalah. Bibi harus bersama kamu. Kami tidak akan pulang sebelum kamu cerita. Aku mau istirahat, Paman, Bi. Baik, Nadine. Jaga diri kamu baik-baik ya. Makasih, Bi. Racuni mertua kamu, Nadine. Atau anak kamu yang aku kasih racun sekarang. Halo, Nadine.
lihat yang aku bawa. Sup. Ini buat mertua kamu. Dan coba tebak. Aku sudah memberikan racun pada sup ini. Kamu benar-benar jahat, Tara. Aku nggak bisa melakukan ini. Beraninya kamu mengatakan tidak pada perintahku, Nadine. Kamu harus mengikuti semua yang kukatakan. Oke, kalau kamu tidak mau melakukannya, ya sudah. Aku saja yang akan memakan sup ini. Jangan Tara, jangan. Kamu tahu, semua wanita pasti akan merasakan hal yang sama. Ayo lakukan. Mbak Nadine? Mbak Nadine mau ngapain? Aku mau nganter sup ini ke Mama. Oh, ya udah silakan, Mbak. Mama, selama ini Nadine sayang sama Mama. Nadine selalu menganggap Mama seperti ibu kandung Nadine sendiri. Tapi Mama selalu memojokkan aku dan menyakiti perasaan. Maaf Nadine, tapi Mama nggak boleh lemah sama kamu. Mama terpaksa harus tegas untuk kebaikan kamu dan Isya. Nadine bikinin sup buat Mama. Mama makan ya. Aku harap Mama gak akan makan sup itu. Karena aku tahu Mama pasti masih marah sama aku. Aku harap Mama gak akan makan sup itu. Karena kalau sampai Mama makan itu, aku gak akan memaafkan diriku sendiri. Ternyata kamu masih sayang sama Mama Nadine. Kamu masih bikinin sup untuk Mama. Mama memang gak mau kamu jadi istrinya Isyan karena kalian beda dunia. Tapi jauh di dalam hati Mama, Mama masih sayang sama kamu. Apa yang terjadi sama Mama? Mama! Maafkan aku, Mama. Aku gak pengen Mama meninggal. Aku harus pakai kekuatanku. Alhamdulillah.
Dan Iksan udah pulang. Mbok Ju, ada apa? Apa yang terjadi? Itu Den, tadi Non Nadine mau nyelakain Nyonya Den. Mas Isyan? Dewi, apakah Nadine ingin menyakiti Mama? Aku nggak tahu Mas kenapa akhir-akhir ini Mbak Nadine jadi berubah sama Mama. Oh ya, sekarang dia di mana? Dia ada di kamarnya Mama. Tadi aku lihat Mbak Nadine buatin sup buat Mama. Selama ini Nadine selalu belain ibu mertuanya. Rasanya nggak mungkin kalau Nadine tiba-tiba berbuat jahat sama mertuanya itu. Aku ngerasa ada yang nggak beres sama dia. Mama! Nadine, apa yang kamu lakukan sama Mama? Katakan! Mama nggak kenapa-napa kan, Ma? Mama harus kuat ya, Ma. Mama, apa yang terjadi pada Mama? Katakan sesuatu, Ma. Kalau gitu aku telepon dokter ya, Mas. Aku takut Mama kenapa-napa. Gak usah, Dewi. Mama cuma butuh istirahat. Nadine, kita harus bicara. Ikut aku. Mama. Nadine, aku masih nggak habis pikir. Apa sebenarnya maksud kamu ngasih makanan ke Mama yang ada racunnya? Dan kamu juga tahu kan kalau makanan itu ada racunnya? Isyan, apa semuanya baik-baik saja? Katanya ada yang menaruh racun di makanan. Siapa yang melakukannya? Ha? Nadine, makanan itu dari mana? Katakan. Setahu aku, Nadine yang memasaknya. Benarkah Nadine? Kamu yang memasak makanan itu kan? Tolong kamu nggak usah ikut campur, Tara. Tinggalkan aku bersama Nadine. Ya, baiklah. Aku tidak akan ikut campur. Tapi aku cukup cemas bahwa ada racun di dalam makanan itu. Ini sulit dipercaya. Alhamdulillah Mama udah kenapa-napa. Mama udah baik-baik aja. Tadi Mama udah ngomong sama aku. Alhamdulillah. Itu berarti bukan Nadine. Maksudku, Nadine tidak bersalah kan di sini. Syukurlah kalau Mama mertua tidak apa-apa. Sekarang aku curiga kalau ada seseorang yang sengaja memasukkan racun dalam makanan itu. Apa maksud kamu, Isyan? Jadi maksud kamu aku yang menaruh racun itu ke dalam makanan? Bukan aku pelakunya, Isyan. Nadine, tolong jelaskan sama Isyan, bukan aku pelakunya. Semoga aja apa yang kamu omongin itu benar, Tara. Isyan, Nadine. Mama? Mas Isyan, Mama manggil kita. Mau kemana kamu, Nadine? Sekarang kamu ikuti aku. Beraninya dia menyakiti Nadine. Shh, biarkan mereka dulu. Beraninya kamu, Nadine? Hah? Beraninya kamu? Aku benar-benar gak tega, Tara. Aku gak bisa melakukan itu. Beraninya kamu tidak melakukan perintahku, Nadine. Beraninya kamu. Jangan sampai ada orang yang mencurigai aku. Karena kalau itu terjadi, akan terjadi sesuatu sama bayi kamu. Kamu perempuan jahat. Enggak, jangan. Bibi, jangan lakukan itu, Bibi. Jangan, berhenti, Bibi. Kenapa, Nadine? Bukan itu udah jahat sama kamu? Nadine, kenapa?
Kenapa kamu begitu takut sama dia? Siapa dia? Siapa aku, nanti kamu juga akan tahu. Yang jelas, aku akan menjadi istrinya Ishan. Ya, maaf, tapi aku nggak punya waktu untuk melakukan percakapan ini denganmu. Tapi Nadine, ingat satu hal ya. Nadine, ada apa sama kamu? Kenapa kamu begitu tega memberi makanan beracun sama mertua kamu? Kamu benar-benar jahat, Tara. Aku nggak bisa melakukan ini. Beraninya kamu mengatakan tidak pada perintahku, Nadine. Kamu harus mengikuti semua yang kukatakan. Oke, kalau kamu tidak mau melakukannya, ya sudah. Aku saja yang akan memakan sup ini. Jangan Tara, jangan. Kamu tahu, semua wanita pasti akan merasakan hal yang sama. Nadine sama sekali nggak tahu nih kalau dalam makanan itu ada racunnya. Nadine, kamu jangan bohong sama kami. Untuk apa aku bohong, Paman? Aku nggak mungkin bohong sama kalian. Terus siapa perempuan itu? Kenapa perempuan tadi mengaku kalau dia itu calon istrinya Ishan? Dia Tarabi. Dia mau membantu aku untuk menemukan janin aku. Tara. Tara yang jadi omongan di dunia ular. Bukannya dia udah mati? Dan kenapa kamu begitu yakin kalau dia ingin membantu kamu? Aku nggak mau Paman sama Bibi ikut campur masalah ini. Aku harus buat mereka pergi dari sini. Tara itu satu-satunya yang bisa membantu aku, Bi. Gak lama lagi, janin aku pasti akan kembali di tangan aku. Dan pastinya dibantu oleh dia. Sekarang Paman sama Bibi pulang aja ya. Gak usah khawatir. Nadine juga mau buru-buru kembali ke Mama. Sepertinya ada yang disembunyikan sama Nadine. Ya, kita harus cari tahu apa yang disembunyikan Nadine. Mereka pikir mereka bisa menghentikan aku meneluh Nadine dengan menghancurkan peralatan teluhku di ruangan ini. Mereka nggak akan bisa menghentikanku. Walaupun mereka hancurkan semua peralatanku, mereka tidak akan bisa menghentikanku meneluh Nadine. Mama minta kalian berdua harus berjanji di depan Mama. Kalau kalian berdua nggak akan tinggalin Mama. Insya Allah, Ma. Aku janji, aku nggak akan pernah ninggalin Mama. Kamu, Shan? Janji dong. Aku janji, Ma. Aku akan berusaha tetap bersama Mama. Permisi, Ma. Kenapa kamu datang ke sini lagi? Nadine cuma pingin lihat keadaan Mama. Saya nggak mau kamar saya dimasukin sama orang yang mau meracuni saya. Keluar sana! Ma, Mbak Nadine gak salah. Mungkin tadi emang cuma ada bumbu yang salah, jadi reaksi badan Mama berbeda. Mama masih ingat waktu Mama makan sup yang diracunin itu, Dewi.
Nadine, kamu keluar. Keluar sekarang. Mama, jangan kasar sama Nadine. Tolong maafin dia. Kalau Mama maafin Nadine, dia akan mengulangi kesalahannya lagi. Mama. Cukup, San. Kamu jangan belain dia terus. Tunggu apa lagi kamu? Keluar sana. Ishan, mau kemana kamu? Jangan kejar lagi siluman jahat itu. Maafkan aku, Ma. Aku memang siluman ular. Mungkin aku jahat dan menjijikkan bagi Mama. Tapi aku tulus sayang sama Mama dan mencintai Mama.